Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Beta Dedemara dengan NIM 2023-11068 beserta rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Leni Roslia Akwan. Saat ini saya akan menjelaskan proyek UAS PLC yang saya dan teman saya ambil dari kasus 14. Kami dari kelompok 4. Di sini proyek yang kami ambil tentang sistem pintu air bendungan. Seperti yang kita tahu, sistem pintu air bendungan berperan penting dalam mengatur debit air untuk mencegah banjir dan menjaga kestabilan aliran air ke hilir. Pengoperasian manual memiliki risiko keterlambatan respon, kesalahan manusia, dan kurang efisien saat kondisi darurat seperti hujan deras. Dengan memanfaatkan PLC, sistem pintu air dapat bekerja secara otomatis maupun manual, memantau kondisi level air hulu dan hilir, serta curah hujan secara real-time, dan memberikan peringatan dini ketika terjadi potensi banjir. Tujuan proyek kita pertama untuk merancang sistem kontrol otomatis pintu air bendungan berbasis PLC, kedua mengintegrasikan sensor level air, sensor hujan dan flow, ketiga meningkatkan keamanan dan kecepatan respon terhadap kondisi debit air tinggi, keempat mensimulasikan sistem dalam mode otomatis dan manual. Komponen yang kita gunakan, pertama sensor level hulu dan hilir untuk mendeteksi ketinggian air, sensor hujan untuk mendeteksi intensitas hujan, sensor flow untuk mengukur debit aliran air. Berikutnya ada PLC untuk memproses data sensor dan menentukan aksi sistem, dan ada motor pintu air untuk membuka atau menutup pintu bendungan, dan terakhir ada alarm banjir yang aktif saat level air melebihi batas. Cara kerja sistem pintu air bendungan bekerja dengan memanfaatkan sensor level air hulu dan hilir, sensor hujan, serta sensor flow sebagai perangkat utama dalam mendeteksi kondisi lingkungan. Data dari sensor tersebut dikirim ke PLC untuk diproses berdasarkan logika kontrol yang telah diprogram. PLC berperan sebagai pusat pengendali yang menentukan tindakan sistem, yaitu mengatur motor penggerak pintu air untuk membuka atau menutup pintu secara bertahap sesuai dengan kondisi debit air. Apabila level air meningkat dan melewati batas aman, PLC secara otomatis mengaktifkan sistem peringatan berupa alarm banjir sebagai langkah pengamanan. Alur kerja sistem dimulai dari proses pembacaan level air dan debit aliran oleh sensor yang terpasang di sisi hulu dan hilir bendungan. Informasi tersebut kemudian diproses oleh PLC untuk dibandingkan dengan nilai batas atau set point yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, PLC mengirimkan sinyal kendali ke motor pintu air untuk mengatur posisi bukaan pintu. Jika kondisi air berada pada level normal, pintu air tetap tertutup atau terbuka sebagian. Namun, jika debit air meningkat secara signifikan, PLC akan membuka pintu air secara bertahap dan mengaktifkan alarm banjir apabila kondisi mencapai level kritis. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Beta. Terima kasih. Baik, adapun hasil simulasi yang telah saya lakukan pada CX Programmer dan CX Designer itu dapat disimpulkan dan dapat diketahui bahwa sistem pintu air bendungan ini tuh dapat bekerja secara otomatis sesuai dengan perancangan. Nah, sensor ini mampu mendeteksi perubahan level air dan debit aliran dengan baik sehingga PLC itu dapat memberikan respon yang tepat terhadap kondisi. Nah, pintu air terbuka secara bertahap ketika debit air itu meningkat dan kembali ke kondisi normal saat level airnya itu menurun. Alarm banjir akan aktif ketika level air itu melewati batas aman yang telah ditetapkan. Nah, secara keseluruhan ini, sistem itu menunjukkan kinerja itu secara stabil, responsif, dan efektif dalam mengendalikan debit air bendungan. Untuk lebih jelasnya, saya akan mengajak untuk mensimulasikan secara langsung pada CX Programmer dan CX Designer-nya. Nah, di sini ketika terjadi hujan, maka sensor on-rain sensor ini akan aktif, yang mana dia akan menyebabkan pintu bendungan ini tertutup. Nah, karena pintu bendungan tertutup, maka bendungan dapat menampung dari si air hujan tersebut. Nah, kemudian di sini terdapat eh,
cara yaitu sensor secara manual ataupun otomatis. Ketika kita mengaktifkan sensor manual, maka dia akan secara manual eh, menghitung. Di sini saya menggunakan kapasitas hilir dan hulunya itu sebanyak 50 liter. Dan di sini terdapat timer yang mana 1 detiknya itu setara dengan 1 liter. Nah, di sini saya men-set yaitu untuk 50 liter. Nah, ketika 50 liter sini sudah maksimal atau kapasitas sudah penuh, maka akan dibukanya pintu bendungan. Nah, ketika pintu bendungan tertutup, maka hulu di sini akan turun. Nah, tadi kan nah, berikut ini adalah ladder diagram untuk sistem pintu air bendungan, di mana di sini terdapat online sensor, yang mana ketika hujan datang, maka sensor ini akan aktif. Nah, ketika sensor hujan ini aktif, dia akan menyebabkan pintu bendungan tertutup. Otomatis apabila pintu bendungan tertutup, bendungan dapat menampung air yang datang dari hujan tersebut. Nah, kemudian di bawah sini terdapat sistem yaitu sensor yaitu manual dan otomatis. Nah, kita akan menggunakan yang otomatis. Kita aktifkan sistem otomatis, yang mana sistem otomatis ini akan menyebabkan hilir dan hulu ini dapat menghitung sesuai kapasitasnya. Nah, kapasitas di sini untuk hilir saya set untuk 50 liter. Nah, di sini terdapat timer juga. Nah, timer ini 1 detik itu setara dengan 1 liter. Nah, kemudian di sini apabila kapasitas air yang ditampung di hilir itu semakin naik dan sudah mencapai set value-nya yaitu 50 liter, maka otomatis eh, indikator pada indikator bendungan penuh ini dia akan aktif. Nah, kemudian apabila bendungan telah penuh, maka kita akan mengosongkan bendungan dengan membuka pintunya. Kita dapat membuka pintunya dengan sensor posisi di sini. Nah, maka bendungan yang tadinya penuh, dia akan turun. Begitu pula seterusnya, dan di sini di bawah terdapat indikator untuk alarm banjir sendiri. Dia akan aktif ketika si pintu bendungan itu terbuka. Untuk lebih jelasnya, kita juga dapat mensimulasikannya pada CX Designer. Nah, untuk lebih mudahnya dalam mensimulasikan atau dapat melihat secara visual dengan lebih mudah, kita dapat mensimulasikannya pada CX Designer. Nah, di sini ada panel kontrolnya. Ketika sensor datang, kita dapat mengaktifkan sensor dari online-nya. Kemudian di sini indikator sistem on itu sudah aktif karena kita sudah mengaktifkan sistem ini. Nah, kemudian di sini terdapat pilihan kita akan menggunakan secara otomatis atau manual. Kita akan menggunakannya secara manual. Nah, maka indikator otomatis manual dia akan aktif dan ketika indikator otomatis aktif, maka pintu bendungan akan tertutup. Nah, kemudian di sini bendungannya akan mengisi dengan kapasitas 50 liter, di mana 1 detiknya itu setara dengan 1 liter. Kita akan menunggu hingga kapasitas dari hilirnya ini sudah mencapai maksimum. Nah, ketika ini sudah mencapai maksimumnya, bendungan telah mencapai maksimum, maka kita akan membuka pintu bendungannya agar eh, agar dapat mengalir ke hulunya. Nah, kurang lebih sistemnya seperti ini, dan dia akan mengaktifkan alarm banjir ketika
pintu bendungannya itu dibuka. Nah, kemudian di sini terdapat kontrol manual, itu ketika kita mengaktifkan sistem manual, maka kita dapat mengontrol secara manualnya untuk level hilir dan level hulunya ada pada di sini. Mungkin, untuk garis besarnya sistem kami seperti itu. Nah, dari situ dapat kami ambil kesimpulan bahwa sistem kontrol pintu air bendungan berbasis PLC ini mampu mengendalikan bukaan pintu air secara otomatis berdasarkan kondisi debit air. Penggunaan sensor sebagai input dan PLC sebagai pengendali utama menjadikan sistem lebih responsif dan andal. Hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem dapat bekerja dengan baik dan efektif sebagai solusi pengendali debit air pada bendungan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kekurangan dan terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.